Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya membaca kisah menarik mengenai seorang ibu yang sudah lanjut usianya bernama Ibu Ivy Smith, orang di Inggris. Nah, ibu ini sudah ke gereja setia dari muda sampai dia tua. Dan pada waktu usianya mencapai 101 tahun, 101 tahun. Ibu ini didekati oleh pengurus gereja dan bertanya, ngomong-ngomong ibu udah dibaptis belum? Lalu dia bilang, umur saya 100 tahun, 101, perlu dibaptis. Iya dong, masih boleh dibaptis 101 tahun. Boleh dong. Akhirnya sang ibu menyerahkan diri untuk dibaptiskan pada usia 101 tahun Bapak Ibu. Dan dia begitu gembira. Karena kemudian dia bisa rasakan perbedaan di dalam kehidupannya. Merasa yakin bahwa dia sudah memiliki sorga. Yakin keselamatannya. Dia happy. Saya hanya mikir satu hal. Kenapa pengurusnya tidak dari waktu ibu masih muda-muda? Sudah suruh baptis. Untung 100 tahun, 101 tahun masih mau dibaptis. Masih bisa dibaptis Bapak Ibu. Kalau tidak bagaimana? Saya berpikir bahwa setiap kita punya tanggung jawab di dalam hidup. Untuk kita bisa juga mau hidup dan dibaptis. Ngomong-ngomong berapa banyak yang udah dibaptis? Ngomong-ngomong berapa banyak yang belum dibaptis? Apakah saudara harus menunggu sampai umur 101 baru dibaptis? Iya kalau kita punya 101. Kalau tidak, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengucap syukur bahwa pengurusnya itu mau melayani dengan baik. Masih ada waktu, masih ada hati, masih ada perhatian. 101. Bagaimana kalau sampai terlupakan, orang ini tidak akan pernah alami dibaptis. Hidup jadi orang Kristen itu tidak hanya kita dipanggil setia ke gereja. Hidup jadi orang Kristen tidak hanya kita dipanggil untuk kita boleh menyembah Tuhan. Lalu kemudian kita dibaptis dan selesai. Hidup jadi orang Kristen kita itu dipanggil untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Semua kita harus melayani. Melayani tidak harus jadi pendeta. Ada banyak pekerjaan pelayanan di luar sana yang dikerjakan oleh jemaat yang bisa memberkati. Ada di sana. Jemaat bisa konseling dengan teman-teman di kantor. Teman-teman mungkin di fitness, teman-teman arisan, bisa. Jemaat bisa juga memberi nasihat kepada pemuda-pemudi yang mau menikah mengenai arti pernikahan. Masa depan yang harus mereka harapkan, bisa. Jemaat juga bisa pergi ke rumah sakit, mendoakan orang sakit. Ada teman, sahabat, famili, keluarga, siapa aja, bisa. Ada banyak pelayanan kita bisa kerjakan Bapak Ibu di luar sana. Tanpa harus menunggu jabatan dari gereja. Bahkan tanpa harus kita itu sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Ada banyak Tuhan bisa kerjakan lewat kehidupan saudara. Semua kita dipanggil menjadi orang Kristen yang melayani. Tidak menjadi Kristen pengangguran, tapi Kristen yang melayani. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai the key to good ministry. Apa yang menjadi kunci pelayanan yang baik. Karena pelayanan macam-macam, beragam-ragam. Tapi kita mau belajar dari firman, bagaimana melayani yang baik. Seturut firman Tuhan. Bukan dengan saya Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat 38 sampai 42 berbicara mengenai pelayanan Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani.
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, inilah kisah Marta dan Maria yang melayani Yesus dan murid-muridnya. Satu kali waktu Yesus itu datang ke kampung mereka bersama murid-murid. Dan Marta itu mempersiapkan satu makan malam yang enak buat Yesus. Sibuk luar biasa. Tetapi Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus bercerita, berkata-kata, bersabda kepadanya. Satu pemandangan yang berbeda antara Marta dan Maria. Satunya dikatakan sibuk, satunya dikatakan duduk di kaki daripada Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa kunci pelayanan yang baik? Lewat ayat-ayat ini, nomor satu saya katakan fokus. Fokus adalah kunci pelayanan yang baik. Manusia yang lakukan apa saja dalam hidup dan tidak fokus, hasilnya beda dengan orang yang melakukan sesuatu dan fokus. Saudara yang bekerja, saudara bisa menilai diri sendiri. Kalau saudara bekerja dan engkau tidak fokus pada pekerjaan saudara, hasilnya beda. Belum tentu kerjanya selesai. Kalaupun selesai bisa molor. Kalaupun selesai kualitas berubah, bisa. Kalaupun selesai mungkin ada banyak kesalahan. Itu sebabnya fokus itu penting. Di dalam kita melakukan apa saja dalam hidup, harus fokus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya adalah, apa sih yang bisa menolong saya fokus? Ini pertanyaannya. Apa yang bisa menolong saya untuk fokus? Kalau kita bicara pelayanan, apa yang bisa menolong saya fokus pada pelayanan? Kalau kita bicara bisnis, apa yang bisa menolong saya fokus kepada bisnis saya? Karena fokus adalah bagian yang sangat-sangat penting. Jawabnya adalah kasih. Yang bisa menolong saudara fokus itu kasih. Kasih akan bisa menolong saudara untuk fokus. Maksudnya gimana, Pak? Kasih akan membuat kita semakin fokus. Kalau ada sepasang anak muda itu pacaran, saudara tahu? Tidak usah disuruh ingat-ingat pacarnya kalau lagi kasmaran. Ingat-ingat sendiri. Makan kebayang-bayang wajahnya. Mandi kebayang-bayang. Merem kelihatan wajahnya. Di tempat tidur kelihatan di Eternit. Waduh, di jalanan kelihatan. Aduh, gak usah disuruh fokus. Karena cinta kasih yang besar dia jadi fokus otomatis. Betul tidak Bapak Ibu? Ibu-ibu pura-pura lupa. Dulu waktu kasmaran gimana Bu? Iya kan? Pak gimana? Iya kan? Lihat rawon yang hitam pun tetap bisa lihat wajah pacarnya. Mantap Bapak Ibu. Iya kan? Kenapa? Fokus itu terjadi kalau kita dikuasai, digerakkan oleh kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam hidup ini pertanyaannya, kalau mau fokus masih ada gak kasih itu? Kalau kita bicara pelayanan, kita mau pelayanan, gimana caranya fokus? Kasih akan Allah harus tetap ada di dalam hati. Kalau kasih akan Allah ini berubah dari hati kita, kita tidak akan fokus pelayanan. Kalau dia hilang separuh kasih itu, pelayanan kita pun juga seperti layang-layang Bapak Ibu. Gampang tertiup angin kemana-mana. Itu sebabnya hati kita harus ada kasih. Kasih itulah yang membuat seseorang bisa mendaki ke gunung yang tinggi, menyelam ke laut yang dalam, menembus bara api. Kasih Bapak Ibu, kasih. Itu sebabnya di dalam hidup ini
Kita harus ingat, kasih itu membuat kita berapi-api. Rumah tangga kalau hilang kasih, percaya saya, tinggal tunggu waktunya. Nanti pasti ada sing aneh-aneh, pasti. Rumah tangga kalau suami kehilangan kasih, maka istri akan merasakan akibatnya, anak-anak. Pasti. Makanya dijaga Bapak Ibu, hati kita itu tidak boleh bocor. Ban mobil bocor aja kita itu kerepotan kok. Betul nggak? Berapa banyak kita yang naik mobil dan biasa naik mobil. Coba kalau ban bocor, berapa banyak bisa buka bannya sendiri. Lalu ganti ban serepnya. Berapa banyak bisa. Kebanyakan nggak bisa. Maaf, saya juga nggak bisa. Tidak mudah. Kita mengalami bocor ban di tengah kota aja setengah mati. Apalagi mengalami kebocoran ban di luar kota. Tengah malam jam 12 di daerah perhutanan, jalan sepi, ban kita bocor, mobil kita berhenti, hujan. Dan tidak ada mobil lewat, tidak ada orang. Dan kita tidak tahu bagaimana membetulkan ban kita. Tidakkah itu sulit Bapak Ibu? Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan bocor. Hati itu kalau sudah bocor beda. Suami itu kalau hatinya bocor, cintanya itu tumpah. Sulit dia mencintai istrinya. Sulit dia mencintai keluarganya. Makanya kawin itu jaga hati. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya pria, ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu hatinya nggak dijaga lalu bocor, kasihnya tumpah. Anda sulit mengasihi di dalam rumah tangga. Makanya kasih itu penting Bapak Ibu. Amin. Jaga hati supaya jangan bocor. Sebab ban bocor aja setengah mati, apalagi hati bocor. Itu sulitnya luar biasa. Ban bocor masih bisa ditembel. Kalau hati bocor tuh agak repot. Bisa tapi repot. Kadang-kadang yang masalah itu orang itu ban bocor dia sadar, hati bocor nggak sadar. Hatinya bocor, kasihnya hilang kepada Allah, nggak sadar. Ini yang kita harus hati-hati. Kalau manusia sudah kehilangan kasih kepada Allah, Kristennya masih, tapi hatinya sudah hilang kasih. Kalau manusia kehilangan kasih Allah dalam hati, segala sesuatu di luar gampang cepat jadi pahit. Percaya saya. Dan segala sesuatu yang dia lihat di luar, gampang dia salahkan. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Heran. Orang kalau penuh cinta kasih itu. Kotoran kucing kelihatan kayak coklat. Orang kalau penuh kasih apa aja dilakukan yang salah kelihatannya benar aja semua. Betul tidak Bapak Ibu? Itu sebabnya jaga hati saudara. Supaya kasih kuasai, kalau kasih menguasai kita, fokus itu ada. Yang kita harus jaga adalah distraction. Distraction itu bisa membuat mencuri fokus kita. Distraction itu mengalihkan perhatian kita. Gangguan fokus itu adalah distraction. Dengar khotbah, HP bunyi. Dengar khotbah, SMS bergetar. Lalu kita, itu distraction Bapak Ibu. Itu sebabnya hati-hati. Karena yang namanya distraction itu bisa mengalihkan perhatian kita dari Yesus. Ada loh orang datang ke dalam gereja. Nyanyi-nyanyi, dengar firman kelihatannya dengar tapi gak fokus. Pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Kelihatannya duduk di gereja tapi tidak fokus. Why? Kasihnya berubah. Kasihnya berubah. Ini yang kita harus jaga sebagai umat Kristen. Menjaga hati kita tetap penuh dengan cinta kasih. Distraction itu menyesatkan fokus kita dan hati kita. Kalau orang itu sudah hilang kasih, duduk di gereja 2 jam itu lamanya rasanya luar biasa. Kucek lama sih. Kucek lama.
Nyanyinya kok tambah satu lagi sih. Aduh kok diulang-ulang lagi sih. Aduh khotbah, aduh kok enggak berhenti-berhenti sih. Itu heran. 2 jam di gereja rasanya lama. 4 jam di cafe shop rasanya 5 menit. Aneh ya manusia itu. Why? Karena kasihnya hilang. Itu sebabnya saya bilang kalau salah satu dari pasangan, suami atau istri, kasihnya hilang. Dia enggak betah di rumah. Dia enggak betah duduk ngobrol sama istrinya atau dengan suaminya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau di dalam urusan pelayanan, dia enggak betah duduk di kaki Allah. Kita harus hati-hati. Distraction. Apakah ada sesuatu yang distract saudara? Apakah ada sesuatu yang mengalihkan perhatian saudara dari Allah? What is that? Apa itu? Buang. Allah adalah Allah pencemburu. Jangan ada sesuatu antara saudara dan Allah. Cinta kasih harus ada. Hanya pada Allah. Kalau itu yang ada, distraction itu adalah kekayaan, Tuhan juga bisa singkirkan. Kalau distraction itu sesuatu hal yang lain, Tuhan bisa singkirkan. Apa aja. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Ludak-luduk, itu pun distraction. Fokus Anda kemana? Iya kan? Itu. Bapak Ibu, saya baru dapat satu video. Saya bagikan di grup-grup pelayanan saya. Koordinator, grup pengkhotbah kita, grup-grup yang lain. Yaitu video mengenai John Sung. John Sung yang orang dari mainland China. Yang sekolah, anak ini tidak tinggi, kurus badannya. Dan dia pergi sekolah Amerika. Sekolah di Amerika, anak ini memang bakat dan pinter. S1, science bagus. Dapat Master of Science. Sampai sekolah dapat doktoral. PhD dalam filosofi. Tapi di sana dia diajak pergi ke sebuah KKR dan dia bertobat. Terima Yesus, berubah hidupnya, berubah luar biasa. Oh, cintanya akan Yesus berubah luar biasa. Dia pulang ke China. Dia dengan naik kapal. Waktu dia udah dekat dengan Cina, saudara, udah lihat pulau itu, udah lihat negerinya. Dia buka kopernya, ijazah-ijazahnya diambil dan dirobek, dibuang ke laut. Hanya satu ijazah dokter. Dia simpan itu untuk dikasihkan ayahnya supaya ayahnya bangga. Ijazah semua yang lain dirobek. Dia bilang, Cina tidak butuh ini. Cina butuh Yesus. Tidak butuh yang saya punya. Dan saya akan balik ke negara saya, lakukan pelayanan. Dan orang ini benar masuk China, pelayanan luar biasa, keliling KKR kemana, khotbah di mana-mana, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Dan orang ini keliling dunia, bahkan sampai di beberapa kota di Indonesia, sampai di kota Surabaya. Dia pernah KKR di Surabaya dulu. Itu sebabnya gereja-gereja berbahasa Tionghoa muncul itu, dia mulainya, Bapak Ibu. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia tahu kalau ijazahnya masih dia pegang, bisa jadi distraction. Itu sebabnya dia tidak mau. Dia hanya mau Yesus, fokusnya hanya Yesus, karena hatinya adalah pada Yesus. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, siapa yang menjadi fokus utama dalam hidup saudara? Masihkah Yesus jadi fokus dalam hidup saudara? Masihkah hal-hal yang rohani itu jadi fokus saudara? Atau saudara sudah enggak anggap lagi semua itu? Baca Alkitab hanya di layar. Seminggu sekali di gereja. Di rumah enggak pernah sentuh. Bawa Alkitab sebelumnya dilap dulu karena beledukan semua. Kenapa? Lama enggak dibuka. Doa sudah enggak pernah lagi. Kalau istrinya bilang, Papa enggak doa. Siapa bilang enggak doa? Aku doa. Tapi doanya bukan doa, cuma nyapa. Good morning Tuhan Yesus. How are you in heaven?
I'm fine here on earth. Aku baik-baik di bumi, engkau baik-baik di surga? Baik, oke, bye-bye. Itu bukan doa, itu nyapa. Nah, saudara ketemu orang, saudara nyapa, yaitu halo, hi, how are you? Fine, good, okay, see you later. Itu nyapa. Yang Tuhan mau adalah bergaul dengan Tuhan ini. Seperti Maria, duduk di kaki Yesus. Bukan seperti Marta. Marta itu kalau saudara lihat hilang fokus. Marta hilang fokus. Marta, Yesus ada di dalam rumah Marta. Marta fokusnya bukan pada Yesus. Makanya Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pelayanannya sibuk sekali. Tapi coba apa yang didapat dari Yesus? Yesus tegur dia. Tegur. Kenapa? Karena sibuk. Tapi tidak diimbangi dengan hidup dekat di kaki Tuhan. Kalau saudara pelayanan. Engkau masuk dalam pelayanan. Engkau sibuk dalam pelayanan. Tapi engkau tidak punya waktu buat Tuhan. Satu kali waktu Tuhan bisa bilang begini, I'm sorry, aku tidak kenal engkau. Itu ada di ayatnya. Jangan sampai kita begitu sibuk, saking sibuknya sampai tidak punya waktu saat teduh. Tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu menyembah. Salah itu. Makanya Marta ditegur Allah. Berapa banyak yang sudah tidak berdoa? Berdoanya itu doa-doa tipe microwave. Tahu doa microwave? Sak menitan. 2 menit. Selesai. Itu mah bukan doa. Nyapa. Itu mah bukan doa. Laporan. Tuh. Mari hati-hati dalam hidup saudara. Jangan sampai hubungan saudara dengan Allah hilang fokus. Pelayanan boleh. Tuhan tidak bilang jangan pelayanan. Tuhan tidak bilang begitu. Tapi yang Tuhan mau balance, seimbang antara pelayanan dan duduk di kaki Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. John Sung dikatakan sedikit bicara, banyak berdoa. Hebat ya Bapak Ibu. Hebat. Ini yang kita harus pahami dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk pelayanan. Dan pelayanan itu kemudian membocorkan kasih di hati kita. Dan itu membuat berat pelayanan kita. Seringkali masalah anak Tuhan adalah tidak seimbang. Tidak fokus akhirnya dalam hidup. Kita harus hati-hati. Saya pun tidak bisa dan tidak boleh jadi pendeta yang hanya khotbah, tapi tidak duduk di kaki Tuhan. Saya pun tidak boleh. Amin Bapak Ibu. Karena semua kita yang melayani, kita itu bukan calonnya sorga. Tahu calonnya sorga? Mau sorga, naik sini. Sorga. Itu seperti yang di terminal itu. Jakarta, naik. Jakarta, naik. Jakarta, sini, berapa? 2, sini, naik bus. Busnya penuh, busnya berangkat, dianya tetap di terminal. Oh, hati-hati, saya nggak mau punya pelayanan kayak begitu. Saya tidak mau saudara, busnya berjalan ke sorga, saya tetap di terminal, di atas muka bumi. I'm sorry. Hidup yang sangat sia-sia. Kalau busnya mau tutup pintu, saya ikut naik, berangkat. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Fokus kembali pada Allah. Fokus kembali untuk mencintai Allah. Baru pelayanan kita itu berharga Bapak Ibu. Sekarang yang kedua. Humility. Kerendahan hati. Bicara mengenai rendah hati. Kalau saya baca ayat-ayat Marta dan Maria ini. Saya bilang Marta tidak rendah hati.
Marta itu marah. Marta marah kepada Maria yang tidak membantu dia. Dan Marta ngomelnya kepada Yesus. Marta bilang apa? Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ngamuk ini Marta. Aku repot setengah mati, kamu cuma duduk-duduk di bawah kaki Yesus. Gak ngerti ya aku ini kerja keras. Ini loh Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ya Bapak Ibu, keberhasilan kita, kesuksesan kita bisa bikin sombong. Kesuksesan jangan buat kita sombong. Marta merasa lebih sukses melayani Yesus daripada Maria. Itu masalahnya. Saya yang lebih berperan, saya yang lebih kerja keras, saya. Bukan kau Maria. Sombong nih. Kesuksesan Bapak Ibu jangan membuat kita merendahkan orang lain. Setuju? Amin. Saudara boleh sukses dalam pelayanan, saudara boleh sukses dalam dunia usaha, tapi ingat, jangan merendahkan orang lain. Ini yang kita harus pahami. Marta itu bukan hanya sombong, dia merendahkan Maria. Suruh dia bantu aku, enak aja duduk-duduk, apa sih kerjaanmu itu? Kita harus hati-hati, jaga hati kita. Supaya jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain, lalu kita merendahkan orang lain. Sekalipun kita diberi karunia yang sangat luar biasa, tetap tidak boleh merendahkan orang lain. Baca baik-baik. Yesus tadi dikatakan kemana? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kota besar atau kampung? Kampung. Kalau Yesus masuk ke kampung, Yesus ketemu orang di dalam kampung, orang itu adalah orang kampung. Yesus lo mau bergaul sama orang kampung. Hebat dia Bapak Ibu. Yesus lo mau singgah di rumah orang kampung. Yesus lo mau makan sama orang kampung. Rendah hati kan Bapak Ibu. Ini loh. Sukses jangan menghancurkan kesatuan. Unity. Kalau kita sukses, kita berhasil dalam pelayanan, dalam dunia bisnis, jangan itu hancurkan sebuah kesatuan. Ini sudah ribut nih, geger dia. Enak aja nggak kerja, enak aja duduk-duduk, enak aja kayak begitu. Duduk di kaki Yesus dia marah. Nah, aku ini loh, paling berperan, paling top, paling kerja keras. Duduk-duduk aja, gak cocok aku sama kamu tuh, tahu? Yesus, kau peduli ya? Dia diam aja kayak begitu. Saudara lihat jawaban Yesus ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yesus justru tegur dia, nasihati dia. Jangan merasa kau paling hebat. Itu maksudnya. Ini loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah rasa bisa. Kita rendahkan. Bahkan kita anggap aku tidak butuh kau. Pernahkah Yesus begitu? Kalau Yesus bilang sama saudara dan saya, aku gak butuh kau. Ya kemana kita Bapak Ibu? Puji Tuhan loh kita yang kayak begini-begini loh. Kalau nyanyi itu masih masuk surga suaranya. Nyembah itu masih diterima. Siapa kita ini? Betul gak Bapak Ibu? Yesus itu baik, rendah hati. Bapak Ibu di dunia ini, manusia itu tidak suka bergaul sama orang sombong. Siapa yang suka bergaul dengan orang sombong? Please angkat tangan. Nanti kita makan siang sama-sama. Ceritakan pada saya kenapa Anda suka bergaul sama orang sombong.
Orang paling suka bergaul sama orang rendah hati. Setuju Bapak Ibu? Rendah hati itu adalah pasport saudara untuk bergaul dengan siapa saja. Orang yang rendah hati bawa pasport rendah hati. Dia bergaul dengan siapa saja sampai kepada raja, penguasa tertinggi pun dia akan diterima. Tapi kalau orang sombong, orang lihat aja pergi. Betul nggak? Ngobrol di pesta, ketemu, salaman, bicara 2 menit kelihatan sombongnya. Kita pamit, ke toilet dulu ya. Udah capek, ketemu orang sombong tuh capek. Kesel di hati, capek di telinga. Sebel. Makanya Yesus bilang apa? Yang rendah hati ditinggikan, yang tinggi hati direndahkan. Sorga juga nggak butuh orang sombong masalahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa sih Tuhan tidak pernah kasih 9 karunia rohaninya pada satu manusia? Do you know why? Supaya orang itu jangan sombong. Supaya orang itu rasa butuh pelayanan orang lain, butuh karunia orang lain. Itu. Kalau satu manusia dikasih 9 karunia rohani, sombong. Pasti. Dulu gereja baru buka aja, ada orang datang ke saya, suami istri. Pak Hani, saya mau melayani di sini. Saya punya karunia membangkitkan orang mati. Saya diem aja. Iya Pak, iya Bu. Ngomong itu sampai berkali-kali. Untung saya itu tidak terpancing emosi. Kalau saya terpancing dan tergerak hati, saya ajak dia ke Adiasa. Silakan pilih nomor 1 sampai 30, mau dimulai dari mana? Coba bangkitkan satu. Kalau ada orang bangkitkan orang mati, orang pasti tahu siapa dia yang bangkitkan itu. Nggak usah disombongin kalau punya karunia. Pasti orang ya tahu-tahu sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak usah. Tuhan tidak suka orang sombong. Tuhan suka orang rendah hati. Orang sombong itu adalah orang yang tidak pernah mau duduk di kaki Yesus. Itu sombong. Orang yang tidak pernah mau membangun hubungan sama Tuhan, itu orang sombong. Kenapa? Rasa diri mampu, rasa diri bisa. Rasa diri kuat, rasa diri mandiri. Aku tidak butuh Tuhan. Itulah sombong sih. Tapi kalau kita rendah hati ya kita berani dan ada duduk di kaki Yesus itu. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Saya baca mengenai Pope. Pope itu di dalam bicara di TED Talk. Itu sebuah perkumpulan yang hebat, TED Talk. Saudara bisa cari itu di YouTube. Itu yang bicara semua itu berkualitas. Orang top semua bicara di TED Talk. Karpet merah itu bicara. Pope diundang di TED Talk. TED, TED Talk. Nah dia bicara, the more powerful you are, semakin Anda berkuasa, the more your action will have impact on people. Semakin engkau punya dampak pada orang banyak. The more responsible you are to act humbly. Semakin Anda bertanggung jawab untuk hidup rendah hati. If you don't, your power will ruin you. And you will ruin the other. Kalau engkau tidak hidup rendah hati, kekuasaan power yang ada dalam diri Anda itu akan menghancurkan Anda. Dan Anda akan menghancurkan orang lain. Orang sombong itu cuma menghancurkan diri orang lain. Tapi sebelumnya dia akan juga hancur. Kita harus jaga hati. Rendah hati aja. Itu baik Bapak Ibu. Kalau saudara punya yang namanya, saudara ingin berlayar, saudara baca buku mengenai berlayar, saudara beli kapal layar yang bagus, paling modern, setir yang canggih, bodi yang bagus, ada kamarnya segala macam,
layar yang bagus, besar. Saudara bawa itu ke laut. Saya beritahu, semua itu tidak ada artinya. Kapal itu tidak akan pernah bisa berlayar kalau Tuhan tidak kasih angin. Betul. Kapal layar butuh angin. Tidak akan bisa kapal itu berlayar. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, rendah hati itu baik. Itu yang alkitabiah, itu yang penting. Sekarang yang ketiga, growing, bertumbuh. Kunci kepada pelayanan yang baik adalah saudara pun bertumbuh secara rohani. Maria, Yesus bilang apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Garis bawahi kata terbaik. Yang dilakukan Marta itu baik. Tapi yang dilakukan Maria itu dikatakan Yesus terbaik. Nah, saudara harus tahu hatinya kalau Yesus bilang begini. Berarti yang dilakukan Maria is the best. Yang the best itu seringkali tidak kita lakukan. Kita lakukan yang second best. Bahaya nih. Mari belajar di sini. Allah tidak suruh kita pilih, kau mau jadi Maria atau kau mau jadi Marta. Tidak. Allah maksudkan kita harus bisa seimbang, balance. Pelayanan penting, tapi juga duduk di kaki Yesus penting. Dengar ini Bapak Ibu. Melayani pekerjaan Tuhan membuat orang lain diberkati dan bertumbuh. Saya ulangi. Melayani pekerjaan Tuhan membuat orang lain diberkati dan bertumbuh. Semua pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu membuat orang lain diberkati dan bertumbuh. Apa yang saya lakukan ini adalah saya melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, melayani sebuah pekerjaan Tuhan dengan berkhotbah. Supaya saudara, harapan saya diberkati dan bertumbuh. Saudara mendoakan orang lain, orang itu diberkati. Saudara konseling orang, orang itu diberkati dan diharapkan bertumbuh. Saudara mengajar jadi pengajar di training center, di sertifikat program, jadi dosen STT apapun, engkau mengajar dan orang lain diberkati. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ingat ini, dengar saya. Melayani Tuhan membuat diri sendiri diberkati dan bertumbuh. Melayani Tuhan membuat diri sendiri diberkati dan bertumbuh. Jadi ada beda nih. Melayani pekerjaan Tuhan, orang lain bertumbuh. Melayani Tuhan, duduk di kaki Tuhan seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Itulah yang membuat Maria bertumbuh. Jadi kita perlu supaya orang lain diberkati. Tapi kita perlu memberkati diri sendiri. Ini dua hal yang sangat penting. Melakukan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani Tuhan dua hal yang berbeda. Melayani pekerjaan Tuhan itu namanya indirect ministry. Pelayanan tidak langsung. Melayani Tuhan melalui pelayanan yang lain. Menyanyi, jadi WL, pemain musik, konseling, berkhotbah, mendoain orang sakit, ngusir setan, ini itu. Semua. Itu melayani Tuhan secara tidak langsung. Melayani Tuhan secara langsung adalah duduk di kaki Tuhan. Dan mendengarkan perkataannya seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Jadi mana yang saudara lakukan lebih banyak? Melayani pekerjaan Tuhan, lalu melupakan duduk di kaki Tuhan, ini tidak seimbang. Duduk di kaki Tuhan, tidak pernah melayani di luar, juga salah. Jadi yang benar apa? Seimbang. Yang sering kali terjadi, semua yang masuk dalam pelayanan, adalah mereka melayani pekerjaan Tuhan. Mereka lupa melayani Tuhannya. Yang dilayani pekerjaannya, tidak Tuhannya. Dua hal ini penting Bapak Ibu.
Tuhan tidak pernah suruh kita pilih mau jadi Marta atau mau jadi Maria. Dia mau kita dua-dua. Pelayanan langsung adalah pelayanan abadi. Pelayanan yang direct ministry, langsung pada Allah. Itulah pelayanan yang dikatakan pelayanan abadi. Kenapa? Semua pelayanan yang ada di atas muka bumi akan berhenti. Khotbah akan berhenti, konseling akan berhenti, ngajar akan berhenti, apalagi ngusir setan akan berhenti, kasih makan bakti sosial akan berhenti. Segala macam bentuk pelayanan di atas muka bumi akan berhenti. Waktu kiamat itu berhenti semua. Tapi yang tidak berhenti itu menyembah di kaki Tuhan. Itu dari bumi sampai sorga jalan terus itu. Sampai kekekalan. Triliunan tahun kita akan tetap menyembah. Belajarnya di bumi. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara tidak belajar menyembah Allah di bumi, nanti masuk sorga bingung. Semua nyembah saudara. Loh kok karena yang ngajak ngomong saya? Tidak ada, semua repot nyembah. Saudara yang duduk diam, anak muda bilang ngaplo. Bingung kita. Hah? Itu sebabnya kita belajar menyembah di sini. Khotbah itu akan berhenti. Di sorga nggak ada khotbah lagi. Konseling nggak ada, semua nggak ada. Tapi saya dan saudara di sorga kita akan nyembah Dia. Belajarnya di sini. Itu sebabnya kita belajar hari ini. Kunci pelayanan yang baik. Fokus. 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 Jaga kasih itu dalam hati. Jangan sampai bocor hati kita. Dibocorkan oleh duniawi. Dibocorkan oleh kedagingan. Dibocorkan oleh godaan-godaan. Dibocorkan oleh dosa. Don't. Jaga. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Ini penting. Amin. Rendah hati aja. Tuhan cinta orang rendah hati. Jangan jadi seperti orang Farisi. Tuhan, aku bayar perpuluhan. Tuhan, seminggu aku puasa 2 kali. Tuhan, aku kudus. Tidak kayak dia itu, si pemungut cukai. Doa sombong itu baunya basi banget di atas sorga. Tapi doanya orang rendah hati. Tuhan ampuni aku orang berdosa. Kata si pemungut cukai. Itu yang lebih didengar. Growing. Jangan sampai jadi orang Kristen stuck. Tidak bertumbuh. Anda harus bertumbuh rohani. Tidak boleh tidak. Untuk bertumbuh rohani. Dan yang pasti membuat Anda bertumbuh. Kalau saudara mau duduk di kaki Yesus. Dan menyembah Dia. Saya mau tanya. Masih punya saat teduh tidak di rumah? Atau sekedar nyapa saja? Jangan jadi orang Kristen nyapa Tuhan kayak nyapa satpam. Malam, ya naik mobil, buka kaca. Malam Pak, udah lewat. Itu nyapa bukan doa. Itu bukan bergaul. Kita mau kita bertumbuh. Hidup seperti Maria di kaki Yesus. Ingat Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Never settle for the second best. Jangan ambil bagian yang nomor 2. Ambil the best. Setelah the best dapat baru lakukan yang lain. 2 hal ini, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, harus digabung harmonis, balance dalam hidup saudara dan saya. Dengan itu, kalau sudah begitu, saudara itu doa, minta apa saja sama Tuhan. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti kabulkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.